الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'i sifatil kamali mukhtassa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-bashiru liman ittaqa wan nadhiru liman 'asa. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa tahannan wa tarahham ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizati allati la tustaqsa wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu bi suhbatihi al-fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Amma ba'du, faqala Allah azza wa jalla fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang dimuliakan, dan di hari yang dimuliakan pula, mudah-mudahan menjadi catatan bahwasanya kita semua adalah para hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini memenuhi panggilan daripada nurani kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bagian daripada syariat Islam, yaitu kita hadir bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha yang mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sanjungkan keharibaan yang mulia baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Mudah-mudahan tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Merupakan bagian daripada rangkaian khutbah, maka pada kesempatan ini kami awali dengan wasiat ketakwaan kepada Allah, agar marilah sama-sama kita tingkatkan ibadah kita sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, yang hanya dengan ketakwaan itulah kita sama-sama berbekal menghadap Allah, dan dengan takwa itu Allah akan berikan balasan kemuliaan, yaitu kita sama-sama menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, berdasarkan ketetapan pemerintah melalui segala bentuk analisa dan merespon dari segala para pakar astronomi dari lembaga falakiyah yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, dari berbagai ormas-ormas Islam, maka pemerintah memutuskan bahwasanya tanggal 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Jumat,
mana juga bertepatan dengan tanggal 1 bulan Juli 2022, di mana sama-sama kita pahami hal ini berbeda dengan sidang isbat yang dilaksanakan pemerintah Arab Saudi yang memutuskan juga berdasarkan hasil hisab dan ru'yat, juga masukan dari para pakar-pakar falakiyah yang ada di negara Arab Saudi, telah memutuskan 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis. Dengan demikian tentu ada perbedaan antara pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Yang perbedaan itu harus kita sikapi dengan bijak dan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai muslim yang cerdas, tentu kita tidak menjadi orang yang gampang menyimpulkan, yang kemudian dengan kesimpulan kita pribadi menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan komunitas para intelektual, terutama lembaga falakiyah, terutama Kementerian Agama Republik Indonesia yang didukung dengan berbagai teknologi yang canggih, yang tentunya kita semua tidak memahami tentang hal itu. Maka sebagai muslim yang cerdas, kita tentu menerima apa yang sudah diputuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga pada hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah dan tanggal 10 bulan Juli 2022, kita masyarakat muslim yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia merayakan Hari Raya Idul Adha sebagai hari kebahagiaan, hari kemenangan bagi kita semua, yang jangan kita kotori kemuliaan ini, kemenangan ini dengan perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita dan juga di negara-negara lain. Pada zaman tabi'in hal semacam ini pernah terjadi. Sebagaimana diriwayatkan dari tabi'in yang bernama Quraib, dan dia adalah seorang saudagar yang pada waktu itu hendak berkunjung dalam rangka berdermaga, membawa dermaga menuju Syam dari Madinah, perjalanan 1200 km. Ketika itu menemui awal bulan Ramadan, pemerintah setempat di bawah pemimpinan Muawiyah, Quraib mendengarkan informasi bahwasannya bulan Ramadan jatuh pada hari Jumat. Lalu kemudian Quraib setelah berdagang di Syam hendak pulang menuju negeri asalnya, yaitu Madinah. Setelah hampir 1 bulan tinggal di Syam, beliau pun berpulang kampung sebagaimana kita pada menjelang hari raya Idul Fitri, kita sama-sama melakukan perjalanan dari kota kita yang kita tempati menuju kampung halaman masing-masing. Dan ketika itu Quraib menemukan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang telah menyampaikan tentang hasil ru'yat dan hisabnya, ternyata menyelisihi atau berbeda dengan keputusan Muawiyah yang berada di Syam. Kemudian hal semacam ini dipertanyakan oleh Quraib, sehingga Imam Ibnu Abbas atau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an menyampaikan, beginilah yang diajarkan oleh yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun terjadi pada diri kita sekarang, yang dengan sejarah
dengan ilmu pengetahuan, perbedaan-perbedaan itu akan menjadi sebuah keindahan manakala kita sikapi semua dengan sikap yang bijak. Para hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sama-sama merayakan hari kurban, hari raya Idul Adha, yang tentunya kita sama-sama telah melaksanakan ibadah saum di hari Tarwiyah dan saum di hari Arafah. Yang kemudian pada hari ini kita sama-sama berbuka sebagai bentuk kebahagiaan kita melaksanakan ibadah. Dikarenakan pada hari ini kita sama-sama yang berada di tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbeda dengan saudara-saudara kita yang berada di tanah suci Mekah yang sedang melaksanakan ibadah haji. Islam mengatur sedemikian rupa, memberikan pahala kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan siapapun yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah memberikan jalan, Allah membuka pintu seluas-luasnya dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Di antaranya adalah kita yang berada di tanah air negara Indonesia tentu bisa melaksanakan ibadah yang pahalanya bisa menyamai saudara-saudara kita yang saat ini berada di Makkahul Mukarramah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Dan itulah maha besarnya Allah dengan segala karunia-Nya, sehingga tidak ada diskriminasi dalam hukum Islam. Karena di pandangan Allah, di mata Allah, semua manusia itu sama. Hanya saja yang membedakan adalah nilai ketakwaan di sisinya. Dan bagi para saudara-saudara kita ataupun mungkin kita pada hari ini bisa menyisihkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kita dengan membeli seekor sapi atau seekor domba sekalipun, bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang syariatnya sampai hari ini sama-sama kita tegakkan, dan juga bagian daripada mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepatuhan Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta keluarga menjadikan inspirasi bagi kita semua, bahwasannya di dalam keluarga kita harus membangun fondasi kebersamaan dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan suami yang saleh, istri yang salihah, putra yang saleh, yang kemudian menjadi suri tauladan bagi seluruh umat di kemudian hari, termasuk kita yang hidup di zaman ini juga mengikuti millata Ibrahim hanifah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai keutamaan-keutamaan daripada melaksanakan kurban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummi Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma amila adami min amali yawmin nahr ahabbu ila Allah min ihraqid dam, innaha ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha, wa anna dima'a la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsa. Bahwasanya Ummi Aisyah menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidak ada sesuatu amalan yang dikerjakan oleh Bani Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang padanya di hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dan dengan kuku-kuku kakinya, dan darah yang mengalir akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menetes ke tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan tentang bagaimana kurban di dalam Al-Quran. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima dari kalian semua luhumuha, daging-daging kurban, dan darah-darah kurban juga bukan diterima oleh Allah. Akan tetapi walakin yanaluhu taqwa minkum, sisi ketakwaan kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Sebagaimana kita maklum bahwasanya haji adalah bagian daripada rukun Islam yang saat ini saudara-saudara kita yang berkemampuan dari segala halnya sedang melaksanakan ibadah haji. Maka pada kesempatan ini, di waktu yang mustajabah ini, kita sama-sama doakan jamaah kita, saudara-saudara kita yang berada di tanah suci Makkah. Mudah-mudahan para jamaah haji kita dijadikan oleh Allah hajinya haji yang mabrur. Dijadikan oleh Allah hajinya haji yang mabrur. Haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, yang menyempurnakan haji dan umrahnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita mampu menjaga niatnya agar betul-betul hajinya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita doakan supaya bisa menjaga niatnya? Karena segala ibadah apapun, kunci daripada itu adalah niat kita. Kalau niat kita betul-betul karena Allah, maka sudah barang tentu Allah akan ridho dengan semua itu. Ada sebuah sejarah riwayat di zaman tabi'in. Syekh Abdullah ibn Mubarak dari Damaskus, yang pada waktu itu musim haji beliau berangkat haji. Ada sebuah kisah sejarah di mana ketika beliau selesai melaksanakan ritual-ritual hajinya, lalu beliau kemudian kelelahan dan tertidur di dekat Ka'bah di Masjidil Haram. Sehingga kemudian dalam tidurnya beliau bermimpi. Yang ketika terbangun, tersadar dari mimpinya, beliau meyakini bahwasanya mimpi itu datangnya dari syaitan. Lalu kemudian beliau mengambil air wudhu. Akan tetapi anehnya yang terjadi pada Syekh Abdullah bin Mubarak, beliau 3 kali dengan mimpi yang sama, di mana dalam mimpinya itu beliau mendengar percakapan 2 sosok malaikat yang dengan kisah yang beliau sampaikan, 2 sosok malaikat itu sedang saling bertanya tentang jamaah haji pada tahun itu. Yang satu menanyakan tentang berapa jumlah jamaah haji pada tahun ini. Kemudian dijawab oleh yang satunya bahwasanya jemaah haji pada tahun ini sejumlah 600.000.
Akan tetapi terjadi keanehan penyampaian dari sahabatnya itu yang mengatakan bahwasanya dari 600.000 jamaah haji yang hadir di tanah suci haram ini, tidak satu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, subhanallah. Akan tetapi berita gembira pun disampaikan bahwasannya berkat amalan seseorang yang bernama Ali Al-Muwaffaq yang tinggal di Damaskus, ternyata Allah berkenan menerima amalan ibadah 600.000 jamaah haji yang notabene Ali Al-Muwaffaq adalah seorang penjual sepatu atau seorang tukang sol sepatu yang mempunyai niat lurus melaksanakan ibadah haji, yang dari hasil dia menyulam sepatu dia sisihkan bertahun-tahun, yang pada tahun itu jumlahnya sampai di angka 350 dirham, di mana dari Damaskus menuju Masjidil Haram 350 dirham adalah ongkos yang sudah mencukupi. Lalu kemudian Syekh Abdullah Ibn Mubarak berjanji kepada pribadinya, setelah pulang haji beliau akan pergi ke Damaskus untuk mencari sosok yang bernama Ali Al-Muwaffaq. Tidak sulit rasanya mencari seorang yang memang punya pekerjaan keliling-keliling kampung. Lalu kemudian Syekh Abdullah Ibn Mubarak pun menemukan sosok Ali Al-Muwaffaq dengan kesederhanaannya, yang ketika ditemui oleh Abdullah Ibn Mubarak, Syekh Ali Al-Muwaffaq atau Ali Al-Muwaffaq begitu bahagianya, begitu terkejutnya, karena Abdullah bin Mubarak bukanlah manusia biasa, bukanlah orang biasa, akan tetapi sosok ulama besar, pakar ilmu agama, bahkan beliau hujjah di zamannya, yang telah dengan sukarelanya hadir bersilaturahim membawa pesan mulia, yaitu untuk bertabayun apa yang pernah beliau dengarkan dari percakapan dua sosok malaikat di Masjidil Haram. Kemudian setelah memperkenalkan diri, kemudian Abdullah Ibn Mubarak mempertanyakan perihal amalia yang dilakukan oleh Ali Al-Muwaffaq. Beliau menyampaikan tidak mempunyai keistimewaan apapun, karena beliau hanya orang biasa, beliau hanya orang kecil. Namun ada satu hal yang kami sampaikan di awal, bahwasanya niat tulus sucinya Ali Al-Muwaffaq itulah yang kemudian atas rencana Allah, niat tulus itu digagalkan, sehingga Ali Al-Muwaffaq yang sudah hampir berangkat haji dibatalkan hanya karena sesuatu hal. Beliau Ali Al-Muwaffaq mempunyai seorang istri yang sedang hamil, yang pada waktu itu akan ditinggal. Sesaat sebelum keberangkatan Ali Al-Muwaffaq, istrinya mempunyai permohonan, yaitu agar suaminya berkenan memintakan sesuatu yang pada hari itu dia mencium aroma masakan dari tetangga sebelah, yang kemudian Ali Al-Muwaffaq segera menuruti apa yang menjadi permintaan istrinya untuk datang meminta sesuatu yang sedang dimasak oleh tetangganya. Namun alangkah terkejutnya Ali Al-Muwaffaq ketika beliau menemukan jawaban
dari seorang wanita setengah baya yang menyatakan ketika diminta makanannya oleh Ali Al-Muwaffaq, dia berkata, makanan ini halal untuk kami, tetapi haram untuk Tuhan. Rasa penasaran pada diri Ali Al-Muwaffaq pun kemudian dipertanyakan, kenapa demikian? Wahai saudaraku, aku adalah seorang janda miskin dan mempunyai beberapa anak, dan tidak sedikit pun makanan yang ada dalam rumah tangga kami, sehingga ketika putra-putri kami kelaparan, kami berjalan mencari ma'isyah, sehingga pada suatu tempat kami menemukan bangkai himar yang sebagian sudah busuk, akan tetapi ada sebagian lagi yang masih bisa kami ambil untuk kami bawa pulang dan kami masak untuk kami berikan kepada putra-putri kami. Mendengarkan penuturan daripada wanita setengah baya itu, Ali Al-Muwaffaq pun menangis, merasa berdosa sebagai tetangga yang tidak peduli kepada tetangganya. Bahkan dia mempunyai niat pada hari itu untuk berangkat ibadah haji, yang tentunya dengan bekal yang cukup, dengan ilmu pengetahuan yang Ali Al-Muwaffaq miliki. Maka Ali Al-Muwaffaq tidak berpikir panjang, mengingat tentang bagaimana hukumnya orang yang tidak peduli terhadap tetangga, orang yang tidak peduli terhadap sanak saudara. Maka dia bergegas pulang mengambil ujroh atau upah atau ongkos hajinya. Dia ambil dan dia berikan kepada seorang wanita janda setengah baya dengan keluarga yang serba kekurangan itu. Ternyata dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala ridha, sehingga keridhaan Allah menerima 600.000 jemaah haji pada waktu itu, hanya gara-gara amalan orang yang bukan siapa-siapa, akan tetapi amalannya bisa menggugah makhluk-makhluk langit dan juga bisa menjadikan Allah ridho. Karena kepedulian kepada sesama adalah bagian penting daripada ajaran Islam, di mana kita wajib memperhatikan sesama manusia tanpa pandang bulu. Dan kita dilahirkan di muka bumi ini tentu berbeda-beda suku, bangsa, agama. Akan tetapi perintah Islam di dalam Al-Quran, illa lita'arafu, supaya kita saling mengenal, saling hidup bersama, saling hormat menghormati. Tentunya dengan demikian kita semua hanya berharap satu, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang suci, niat yang tulus karena Allah adalah kunci penting dari semua amal ibadah. Maka pada saat ini mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan tetap menjaga niatnya dalam melaksanakan ibadah haji. Dan saudara-saudara kita yang ada di tanah air tetap menjaga niatnya dalam memberikan infaknya, dalam memberikan dermanya dengan ibadah kurban, yang mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah Idul Adha yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa kita petik dan ada hikmah yang bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
أقول قولي هذا واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الأسواد والأحمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن يومكم هذا يوم العيد والسرور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم الله لكم فيه الصيام. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدة المسلمين محمد إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعنا يا الله على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة